Energi besar mereka justru jadi komoditas algoritma. Akhirnya mental health, bahkan bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajma'in. Para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kita berjumpa kembali di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan di bulan ini tentu kita semua, para pemuda, kaum muslimin, ya, semuanya memahami bahwa Ramadan ini bukan hanya bulan menahan lapar atau mengalihkan rasa lapar dengan scroll HP atau rebahan atau mencukupkan war takjil. Para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Ramadan harusnya menjadi momentum mentransformasi diri kita menjadi pemuda takwa dan tangguh. Takwa karena keimanan kita kepada Allah, dan dari takwa ini akan melahirkan keberanian dan ketangguhan. Para sahabat muslimah, di momen Ramadan ini tentu kita mengingat sosok pemuda sebagai profil takwa dan tangguh itu, yaitu Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afrah. Dua pemuda hebat yang luar biasa. Pemuda ini mengikuti baginda Rasul dalam perang Badar tanggal 17 Ramadan. Di tengah lapar, haus, dahaga, pemuda ini dengan keimanannya, ketangguhannya mengambil peran besar dalam perang Badar itu. Apa yang kemudian mereka sampaikan? Mereka mencari Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal itu simbol kedoliman sistem Quraisy dan tokoh yang luar biasa. Pemuda ini tidak ada takutnya karena tanggung jawab dia untuk meraih ridhonya Allah, kecintaan dia terhadap agama ini, kecintaan dia terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka mereka berjuang mampu melukai Abu Jahal. Dan ini adalah kisah yang luar biasa, sosok pemuda takwa dan tangguh. Dan demikianlah sahabat muslimah, fitrah pemuda itu, DNA penciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda itu memang kekuatan. Simbol kekuatan di antara dua kelemahan, yaitu masa anak-anak dan kelak masa tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Dan kekuatan para pemuda ini digunakan untuk menyambut risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda yang takwa, mereka memiliki visi besar dalam hidupnya, yaitu meraih ridhonya Allah. Dan ketakwaan ini memunculkan ketangguhan para pemuda untuk berjuang menegakkan agama Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Para sahabat muslimah, dalam kehidupan sekarang, profil pemuda takwa dan tangguh sebagaimana kisah tadi tidak mudah kita temui. Apakah karena sudah terjadi perubahan fitrah hakiki penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pemuda? Tentu tidak. Pemuda tetaplah diciptakan Allah sebagai kekuatan. Karena pemuda itu memiliki potensi besar. Merekalah yang terdepan. Mereka paling kritis terhadap ketidakadilan. Mereka berani menyuarakan perubahan. Dan para pemuda ini adalah orang-orang yang mampu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital native dengan akses informasi yang luas. Para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, namun sayang, seluruh potensi, energi, keberanian dan pengorbanannya tidak untuk Islam ataupun untuk kemuliaan kaum muslimin. Kita punya pemuda yang luar biasa. Hampir 62 juta pemuda muslim di Indonesia ini. Tetapi bukan untuk kebangkitan Islam. Kesibukan mereka untuk yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Para sahabat muslimah, hari ini
kita itu hidup dalam sistem sekuler kapitalis. Islam dipersempit hanya pada ibadah ruhiyah, akhlak. Bahkan Islam dianggap tidak relevan untuk mengatur hidup manusia. Apakah itu secara individu, masyarakat maupun negara. Dan kita semua, termasuk generasi muda muslim yang luar biasa tadi jumlahnya, dikepung pemikiran sekuler di semua lini, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Sekulerisme menguasai cara pikir dan perilaku generasi muslim, sehingga mereka jauh dari identitasnya sebagai seorang muslim yang harus berislam kafah. Pola pikirnya, sikapnya mengikuti hawa nafsu. Yang namanya kebenaran menurut anak-anak muda kita saat ini relatif, bukan halal haram sesuai dengan syariah. Apalagi kalau bicara tentang standar sukses. Bahagianya ya materi. POV-nya algoritma, bukan ridho Allah. Sahabat muslimah, kita menyaksikan generasi muda kita benar-benar telah jauh dari Islam sebagai petunjuk hidup. Dan takwa sebagai kunci, sebagai bekal dia menjalani hidup. Alih-alih mereka menjadi pelopor perubahan, justru yang kita saksikan dalam kesehariannya, para pemuda kita lelah hidup mengejar kebahagiaan semu, kekosongan. Energi besar mereka justru jadi komoditas algoritma, akhirnya mental health, bahkan bunuh diri. Astaghfirullahaladzim. Sahabat muslimah, potensi pemuda ini cukup besar, apalagi pergerakannya. Dalam sistem sekuler kapitalisme, pergerakannya ini pun dibajak. Tidak lagi berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Aktivitasnya, demo-demonya, aksi-aksinya, lelahnya mereka, kepedulian mereka ternyata berujung pada melanggengkan sistem sekuler kapitalisme dan sistem pemerintahan demokrasinya. Apa yang kemudian dikerjakan dalam aktivisme pergerakan pemuda tidak berdampak pada perubahan hakiki. Karena mereka menyibukkan pada tuntutan pergantian rezim, cabut undang-undangnya. Tapi mereka lupa tidak menuntut sistem yang menjadi penyebab kerusakan, yaitu sistem demokrasi dan ideologi yang mendasari kerusakan itu, yaitu sekuler kapitalisme. Ya Allah, sahabat-sahabat muslimah, ini semua dikarenakan para pemuda kita ini tidak paham, bahkan salah paham terhadap agamanya sendiri. Mereka tidak memahami syariat Islam sebagai solusi kerusakan, dan mereka tidak memahami khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan umat Islam untuk menerapkan Islam kafah. Oleh karena itu, para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, di momen Ramadan yang berkah ini, mari di tengah kerusakan sistem ini, sekali lagi, mari kita kembalikan profil para pemuda kita ini pada profil takwa dan tangguh. Dalam sistem yang rusak, sungguh kita kembali kepada apa yang disampaikan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa para pemuda Ashabul Kahfi, mereka adalah pemuda yang meneguhkan keimanannya di tengah kerusakan sistem. Oleh karena itu, dengan keteguhan iman yang luar biasa tadi, Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan petunjuk dalam kehidupan mereka. Para sahabat muslimah, bagaimana kita meneguhkan keimanan kita di tengah kerusakan? Tidak ada jalan lain. Kita harus mengikuti keteladanan baginda Rasulullah
yaitu apa? Melakukan pembinaan secara intensif, mengkaji Islam kafah. Dan ini yang kemudian harus dilakukan oleh para pemuda. Ramadan tidak cukup dengan tilawatul Quran, meskipun kita memahami pahalanya besar. Tetapi Ramadan kali ini harus menjadikan kita duduk, meluangkan waktu, kajian intensif. Apa yang kita kaji? Al-Quran secara utuh, Islam kafah. Kita pahami Islam itu untuk diamalkan dan tentu saja untuk diperjuangkan. Demikianlah yang disampaikan atau yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina para sahabat di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Maka pembinaan ini akan membangun kesadaran politik Islam kalangan muda. Para pemuda akan menjadi takwa, menjadi tangguh. Pergerakannya tidak akan FOMO dengan arus pemikiran kiri maupun sekuler liberal. Mereka akan tersibukkan dengan pembinaan Islam dan berani menyeru perubahan hakiki. Sebagaimana Allah firmankan, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwahum. Karena sesungguhnya kunci solusi problematika umat adalah mari kita berhukum kembali dengan apa yang diturunkan Allah dan jangan mengikuti hawa nafsu. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, maka jadikanlah Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan berkah dengan Islam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.